Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Iya, tentu saja. Dan saya sudah saya sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memilih. Dalam politik, kejujuran bukan hanya soal niat, tapi soal konsistensi. Bukan soal salah atau benar semata, tapi apakah ucapan hari ini masih sejalan dengan kenyataan esok hari. Joko Widodo, Presiden 2 periode, adalah figur yang sering tampil sederhana, merakyat, dan apa adanya. Namun di balik citra itu, muncul banyak pertanyaan publik. Malam ini, Ca'rif tidak mengajak Anda membenci, tidak mengajak Anda memuja, hanya mengajak Anda menggunakan akal sehat. Karena dalam demokrasi, pemimpin boleh salah, tapi rakyat tidak boleh dibodohi. Inilah 7 inkonsistensi pernyataan Jokowi yang selama ini diperdebatkan publik. 1. Saya tidak mau anak saya jadi politikus. Jokowi pernah menyampaikan di hadapan publik bahwa ia tidak ingin anak-anaknya terjun ke politik. Katanya, biarlah anaknya menjadi pengusaha saja. Dan memang narasi itu diperkuat. Gibran disebut jualan martabak, Kaisang jualan pisang. Publik pun percaya, inilah presiden yang tidak mewariskan kekuasaan. Namun waktu berjalan, hari ini, Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Solo menjadi Wakil Presiden RI. Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Pertanyaannya sederhana, apa yang berubah? Atau sejak awal publik hanya diberi cerita yang menenangkan? Ini bukan soal anak presiden boleh atau tidak berpolitik. Itu hak konstitusional. Tapi soal ucapan yang dulu disampaikan sebagai prinsip yang kini berjalan ke arah sebaliknya. Anak-anak saya, gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya, di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang ya jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Ini yang Ayang sama suaminya mau jualan kopi, ya silakanlah. Dan saya nggak ingin mendorong anak-anak untuk ikut dalam proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan, enggak, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak, saya sampaikan enggak. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum. Masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum. Kelihatannya belum pengen masuk gitu. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobby. Dikit-dikit sudah gitu. Saya lihat 2. Mobil SMK nasional, pesanan ribuan, produksi nol. Saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi menyebut, mobil SMK sudah ribuan yang pesan. Narasi ini menyebar luas, seolah Indonesia sedang menuju kemandirian industri otomotif rakyat. Namun pertanyaannya, di mana mobilnya? Mana pabriknya? Mana realisasi massalnya? Bertahun-tahun berlalu, tidak pernah ada produksi nasional yang benar-benar berjalan. Kalau memang sudah ribuan pemesan, mengapa jejak industrinya tidak pernah nyata? Apakah ini optimisme yang terlalu dini, atau klaim yang terlalu jauh? Dan sudah dipamerkan 2 tahun yang lalu. Di Surabaya pernah, di Surabaya sekali, di Jakarta 3 kali, di Bandung juga pernah sekali, di Solo nggak tahu berapa puluh kali kita pamerkan. Tapi nggak ada yang lirik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang memberikan perhatian. Sehingga 6 bulan yang lalu saya putuskan, saya suruh memperbaiki yang paling yang diperbagus, yang paling bagus. Mobil kayak gini, kemudian saya pakai sebagai mobil dinas wali kota dan wakil wali kota ini. Sekarang sudah jadi mobil dinas kami. Sekarang
sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, Inden. nunggunya 3 tahun. Nah, Begitu sangat Investor asing dan IKN Nusantara. IKN disebut sebagai proyek masa depan bangsa. Presiden menyatakan banyak investor asing yang sudah antri masuk. Namun hingga hari ini, publik bertanya, mana investor asing yang benar-benar menanamkan modal langsung? Mana proyek swasta murni yang berjalan penuh? Yang tampak justru dominasi APBN, BUMN, dan penugasan negara. Jika memang investor asing sudah banyak, mengapa ketergantungan negara masih begitu besar? Atau jangan-jangan yang disebut minat belum tentu realisasi? Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu-dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang, kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura, 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya ada di Teluk IKN di Kota Balikpapan. Disebut Teluk IKN karena berdekatan dengan ibu kota baru. Dan di belakang sana ada tongkang-tongkang batubara melintas, tongkang yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan IKN adalah simbol ambisi seseorang yang tidak mempedulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi, kita mesti pastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring rakyat, bukan tiba di rekening-rekening di luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memeratakan pembangunan. Salam akal sehat. 4. Klaim Freeport 70% untuk negara versus data lain. Jokowi pernah menyampaikan bahwa sekitar 70% hasil Freeport masuk ke negara. Namun pernyataan ini kemudian diperdebatkan publik karena muncul data dan pernyataan lain yang menyebut angka sangat kecil dari sisi tertentu, bahkan hanya 0,0 sekian persen, tergantung variabel yang dihitung, royalti, PNBP, dividen, atau pajak. Masalahnya bukan sekedar angka, tapi kejelasan konteks. 70% dari apa? Omset, laba, kepemilikan saham, atau total manfaat ekonomi? Jika rakyat bingung, berarti komunikasinya bermasalah. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%.
Saya bukan ngarang-ngarang nih, saya menyampaikan apa adanya. Artinya kita dibebaskan dari beban itu. Jadi tanyalah kepada seluruh orang yang menyaksikan saya ketika diberhentikan, reaksi saya itu nggak bisa jadi pembohong yang sukses. Kemudian kalau ngomong penjilat, ini stok air liur saya terbatas gitu, jadi nggak mungkin jilat-jilat. Kalau saya menjalankan perintah kemudian saya disalahkan melemahkan posisi kan tidak fair lah gitu. Surat dari mereka itu karena saya yang minta, karena saya tidak ingin konyol kok menyampaikan sesuatu tanpa permintaan dari si pemegang kontrak karya itu. Sikap presiden berubah-ubah dari awal. Yang kedua, kita juga bahas tentang perkembangan terkait dengan kelanjutan daripada Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan, dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak. 5. Nama kecil atau nama teman. Publik pernah mendengar bahwa Mulyono adalah nama kecil Jokowi. Namun kemudian Jokowi sendiri mengatakan, Mulyono itu teman masa kecil saya. Dua pernyataan ini tidak bisa benar bersamaan. Kalau memang salah informasi sejak awal, mengapa tidak diluruskan sejak dulu? Isu ini terlihat sepele, tapi dalam politik, detail kecil sering menunjukkan kejujuran besar. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu Apa itu, Pak? kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Oh. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Terakhir yang saya tahu. Polemik dosen pembimbing skripsi. Dalam kasus ijazah, Jokowi sempat menyebut dosen pembimbingnya Pak Kasmujo. Namun kemudian muncul pernyataan lain bahwa dosen pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pertanyaannya adalah, mana yang benar dan mengapa berubah? Ijazah seharusnya hal paling mudah untuk dijelaskan oleh seorang presiden. Ketika justru membingungkan, publik wajar bertanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Pak Kasmujo kemarin sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa, Pak? Ya, pembimbing akademis. Pernyataan tidak pernah meresmikan Bandara Morawali. Kita masuk ke poin ke-7. Dan ini penting, karena bukan soal tafsir, tapi soal peristiwa yang terekam dan terdokumentasi. Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah meresmikan Bandara Morawali. Pernyataan itu jelas, tidak multitafsir, tidak bersayap. Fakta menunjukkan sebaliknya. Terdapat dokumentasi resmi, pemberitaan media, dan rekaman kegiatan yang menunjukkan bahwa Jokowi memang pernah melakukan peresmian Bandara Morawali. Ada acara, ada pidato, ada simbol peresmian. Lalu pertanyaannya sederhana, kalau tidak pernah meresmikan, lalu itu acara apa? Kalau bukan peresmian,
Lalu apa makna simbol dan seremoni tersebut? Disinilah publik mulai bertanya, apakah Presiden lupa? Ataukah definisi meresmikan diubah setelah fakta terjadi? Ini bukan soal bandara semata. Ini soal keakuratan ucapan seorang kepala negara. Karena dalam politik, satu kalimat bisa menghapus satu peristiwa, dan satu peristiwa bisa membongkar satu kalimat. Kalau hal yang bisa dicek dengan dokumentasi saja bisa dibantah, maka wajar jika rakyat bertanya, bagaimana dengan hal-hal lain yang lebih besar dan lebih rumit? Sekali lagi, ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini perbandingan antara pernyataan dan fakta. Dan dalam negara demokrasi, fakta tidak bisa dihapus hanya dengan ucapan. Dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandar Udara Baru Morowali. Saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali. Dan seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Dan juga lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Sekali lagi, ini bukan ajakan membenci Jokowi. Ini ajakan untuk berpikir, mengingat, dan membandingkan. Karena kebohongan terbesar dalam politik bukan salah bicara, melainkan ketika rakyat diminta lupa. Jika pemimpin boleh lupa janjinya, maka tugas rakyat adalah mengingatkannya. Kalau Anda setuju, silahkan share. Kalau tidak setuju, silahkan bantah dengan data. Karena demokrasi hidup bukan dari tepuk tangan, tapi dari keberanian bertanya,